Ini gue dapet challenge dari Tako ya, dari siapa nih, Salaman nih. Bang, gue buat tantangan buat lu untuk rakit PC, biasanya rakit komputer ya. Kalau rakit komputer 7 juta modalnya nggak ada gue buat bikin kontennya. Jadi gue disuruh buat racikan komputer nih 7 juta plus monitor. Jadi challenge ini terinspirasi dari rakitan PC pertama gue yang pakai i3 Gen 8, i3 8100, pakai Intel Arc B580, motherboardnya H370M, SSD M.2, RAM 16GB DDR4, casingnya micro ATX, power supply MSI MAG A550BN, cooler 200 ribuan, SSD NVMe 512GB, dan monitor ViewSonic 1080p Resource. Jadi tantangannya lu bikin rakitan 7 juta yang bisa sama performanya atau lebih baik lagi. CPU-nya boleh bekas tray atau mobo harus baru. Mobo harus baru, RAM baru, GPU baru, case baru, power supply baru, SSD baru. CPU-nya doang yang tray ya, oke lah. Kalau CPU Intel nggak boleh kurang dari Gen 7, AMD nggak boleh kurang dari Gen 3. Oke deh, ya bang, maksudnya racikan buat rakit beneran. Bang, challenge-nya 3 fase, fase 2 dan 3 upgrade-nya. Ya udah lah, berarti ngomongin upgrade-nya ya. Ya udah deh. Jadi rakit fase 1, fase 2 dan 3 itu fase upgrade PC-nya. Ya udah deh, pokoknya ini bakal gua buat racikannya dulu dan oke. So ya udah, so enjoy the video. Intro. Ini sesuai permintaannya ya. Ini kan minta tantangan lah, bukan permintaan. Tantangan buat racikan komputer 7 jutaan full set. Dengan syarat prosesornya boleh tray, habis itu sisanya baru semua. Oke lah ya. Untuk itu habis itu pakainya paling nggak boleh di bawah Ryzen Gen 3. Berarti maksudnya kayak paling minimal pakai Ryzen 3 gitu ya. Pertama, tapi di sini gua akan mini monitornya dulu. Monitornya gua ambil MSI. Ini yang panel IPS 120Hz ya. Dengan timer responnya 1 milisecond, 25 inci ya. Habis itu juga di sini udah 99% sRGB di sini ya. 99% sRGB. Habis itu juga secara dia udah ada anti glare juga anyway ya. Dengan respon timer 1 milisecond ya. Refresh rate di 120Hz ya. Pertama untuk monitor gue ambil ini di budget 1.270.000. Habis itu untuk prosesornya gue mengambil Ryzen 5 3600. Ini jadi salah satu pilihan gue ya. Mengingat kita ngomongin konteksnya gak boleh di bawah Ryzen 3 ya. Jadi gue ambil Ryzen 5 ya. Maksud kamu mungkin gak boleh di bawah Ryzen kali ya. Kayak Athlon gitu udah gak boleh ya. Jadi gue ambil kayak Ryzen 5 3000 series, atau mungkin gue gak tahu apa gak boleh di bawah 3000 series ya. Jadi gue ambil Ryzen 5 3600. Kalau kita cek sekilas ya, kalau kita cek secara dia punya cores-nya, secara threads-nya ya, habis itu kita compare sama i3 8100, aku rasa secara prosesornya aku pede. Aku bilang prosesornya lebih unggul yang punya aku ya. Aku pede ya, dari cache L3 nya juga kelihatan banget ya, 32, ini 32, yang ini cuma 6 MB. Jadi udah, aku rasa ini udah ketara banget. Habis itu, tapi di sini wajib pakai GPU eksternal nih ya. Habis prosesornya udah, gua ambil motherboardnya, ambil ASRock ini A520M HVS ya, ini AM4 ya. Jadi ini salah satu motherboard yang gua pilih ya, salah satu motherboard yang gua jadikan patokan lah ya. Dan untuk GPU-nya gua mengambil RX 580 dari Digital Alliance ya. Kalau yang gua baca-baca, kalau secara relatif performance-nya RX 580 itu secara relatif performance-nya di Tech 4 Up itu masih di atas ARC A380. Jadi gue ambil RX 580. Di harganya 1,5 juta ya. Ini juga kalau kita lihat dimensinya 190 mm nih. Ya. Untuk SSD-nya gue membeli NVMe Gen 3. Ini adalah tim MP33 M.2 ya, 2280. Power supply-nya gue ambil MSI MAG ya, ini 550 watt 80 plus bronze ya. Habis itu lagi untuk RAM-nya gue mengambil tim Elite di budget 735.000. Terus terang untuk RAM itu agak challenging ya kalau kita ngebahas RAM ya, untuk DDR4 terutama, karena RAM DDR4 itu pun saat ini pun harganya bisa dikatakan lagi naik-naiknya nih. Gue juga agak-agak bingung untuk cari yang RAM-nya yang bisa dikatakan agak murah ya. So that's why gue pilih ini jadi salah satu pilihan. Untuk casingnya gue ambil
Armageddon, Throne Hollow, 5 RGB, Attack PC Gaming ya. Habis itu juga udah yang Free Fan. Di sini gue fokusnya sama dia punya Max VGA Cooler dulu nih ya. Oke ya, dia di 300 mm. Tadi gue udah bahas juga untuk dia punya GPU-nya di 190 ya. Jadi udah support. Oke. Ya, itu dulu kita ngebahas konteksnya ya. Habis itu juga di sini kalau untuk fan processor gue rasa ambil ini juga udah oke ya. Di budget 160.000 nih. Jadi ini PC belum sama keyboard sama mouse ya. Jadi pertama untuk fan prosesornya di 160.000 oke. Ya. Habis itu untuk harga casingnya 375.000 oke. Ditambah 735.000 oke. Ditambah 692.000 oke. Ditambah 550.000 oke. Ditambah 1.550.000 oke. Ditambah lagi 836 ya. Kita tambah sama dia punya motherboard oke. Ditambah 900.000 oke. Ditambah 1.270.000 oke. Nah, ketemunya sekitar 7.068.000 nih teman-teman ya. Jadi di sini untuk racikan komputernya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Jadi pertama gue ulas lagi sedikit untuk monitornya pakai MSI Pro MP251L. Untuk prosesornya pakai Ryzen 5 3600 ya. Motherboardnya pakai Astrok A520M HVS. Pakai Digital Alliance RX 580. SSD-nya Team Group MP33 oke. Habis itu pakai power supply-nya MSI MAG A550BN. Untuk RAM-nya pakai Team Elite Plus ya. Ini 2x8 3200 MHz. Casing-nya gua ambil Armageddon dan juga untuk fan prosesornya gua ambil Deepcool AG200 oke. Kalau di total di budget 7.068.000 anyway ya. Oke guys, so anyway untuk upgrade-nya gue akan saranin prosesor pertama ke Ryzen 7 5700 ya. Pertama kalau kita compare Ryzen 5 3600 sama Ryzen 7 5700, core sama thread-nya udah beda banget. 8 core 11 thread ya. Ini cuma 6 core 12 thread. 3,6 up to 4,2, kalau yang ini 3,7 up to 4,6 ya. Cache L3-nya cuma 16 MB ya kali cache L3-nya. Oke. Dia udah Gen 320 lens, cuma mungkin jadi pertimbangan bisa ambil Ryzen 7 5700. GPU-nya bisa upgrade ke RTX 5060. Power supply-nya upgrade lagi ke 650 watt ya. Dan untuk monitornya gue bisa saranin ambil Lenovo Legion Gaming monitor 24 inci nih. Ya, gue rasa ini upgrade-nya udah jauh lebih better ya. Secara dia punya refresh rate-nya dari monitornya di 120 Hz menjadi 240 Hz nih. Ya. Oke, naiknya udah 2 kali lipat. Habis itu juga udah dengan time responnya 0,5 milisecond gitu ya. Jadi pertama, kalau saran gue sih yang paling gue saranin kalau untuk upgrade, mungkin gue akan saranin upgrade prosesornya, upgrade bisa ke Ryzen 7 5700 ya. Habis itu bisa upgrade GPU-nya sama power supply-nya ya. Kalau menurut gue sih kalau kita compare ya, sebentar ya kita ngebahas juga sedikit untuk RX 580 ya. Kalau dari relatif performance-nya, teman-teman ya, kalau kita cek secara dia punya relatif performance-nya di sini ya, A380 tuh masih di bawah RX 580 sebanyak 26% teman-teman. Jadi kalau dari perspektif gue sih seharusnya kalau kita bahas ya A380 nih sama RX 580 ya ini oke. Kita coba kita cek dulu ya sebentar ya. Kalau dari segi cores-nya ya, Temusnya, ROPS-nya, VRAM-nya ya, cuma dia kalah dia punya memory type-nya nih, dia masih GDDR5 ya. Kalau kita lihat dari segi clock speed-nya, di sini dia di 2000 up to 2050 oke. Ya, coba kalau kita lihat secara dia punya shading render config-nya ya. Cuma mau RT core cuma 8, mau ray tracing apaan gitu kan. Ya ini bukannya gue gimana, ini kita ngomong faktanya ya. Kita ngomongin fakta yang ada di data nih. RT core cuma 8, mau ray tracing apaan gitu kan. Cuma kalau menurut gue akan ambil RX 580. Coba kalau menurut teman-teman gimana? Apakah Intel A380 itu lebih baik daripada RX 580? Coba komen di bawah. Dan ya udah, challenge-nya gue rasa sampai sini aja ya.
Ini racikan PC gua 7 jutaan kurang lebih seperti ini. Pakai Deepcool AG200, oke. Ya, casing rakitannya pakai Armageddon Tron Holo ya. Habis itu RAM-nya pakai Tim Elite Plus 2x8. Power supply pakai 550 watt MSI MAG, oke, 80 bronze. SSD memakai Tim Group 2280 NVMe PCIe 3x4. Untuk GPU-nya pakai RX 580, oke. Motherboard-nya pakai A520M SVS, oke. Pakai Ryzen 5 3600 sama terakhir monitornya MSI Pro. Ya, 25 inci di aja 1.270.000. Kalau di total sekitaran 7.068.000. So kalau menurut teman-teman gimana, coba komen di bawah. Dan ya udah, videonya sampai sini dulu ya. Atau mungkin gua akan kasih lihat perbandingan ini dulu antara i3 8100, Intel Arc A380 sama racikan komputer gua, yaitu RX 580 with Ryzen 5 3600. Lebih better mana dengan game yang sama. Shit, we got wounded NKIA in here. I got it. Misfit Actual, this is 1-3. I need cast it back ASAP. How copy? Lane 3, I confirm this line. Jack tight. Misfit out. Man, this layout doesn't look right at all. Yeah, I found something. This is totally not good. Secondary's under here! Secondary, copy that! Oh, fuck, boys, we are attracting a lot of fucking attention! What's the problem? Can't cut the wire? I can't cut anything till this wire's traced. Blackburn, you... Oke, so video sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Dan kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya bisa lewat komen di bawah. Ataupun tako, ataupun misalkan teman-teman pengen rakit komputer sama gue juga boleh. Bisa DM Instagramnya aja, TechWithBlack. So, see you later. Bye-bye. Thank you. Dadah semuanya. Thank you.